Manu! Manu! Prachi! Prachi! Apa yang terjadi pada Prachi? Prachi! Tatya, lihat anakku pingsan. Tolong. Tatya, Tatya, kenapa tidak ada yang membawakan air? Anakku pingsan. Tatya Guru! Tatya Guru, kenapa kau diam saja? Tatya Guru! Tatya Guru! Tatya! Tidak, 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 ini tidak mungkin. Tidak ada yang terjadi pada anakku. Tidak ada yang terjadi pada anakku. Ya Tuhan. Ah, ya Manu. Tuhan. Bagaimana bisa terjadi? Bagaimana aku akan menghadapi Bajirau? Apa yang akan aku katakan? Apa yang terjadi pada anakku? Ya Tuhan. Anakku, Prajiku! Manu! Ya Tuhan, bagaimana Manu. bisa begini? Yang mulia! Jangan bilang siapa-siapa ya, aku bersembunyi di belakangmu. Ini raja. Raja duduk di tahtanya dan memberi perintah. Bukan dia yang harus menangkap penjahat. Kakak Indu dan kakak Manu akan pergi dan aku akan ditinggal sendirian. Kakak Indu, apa kau akan melupakan kami setelah kau tinggal di sana? Aku, anak yang mulia Bajirau, memerintahkan padamu. Kau tidak boleh masuk ke dalam. Ya Tuhan, aku bisa melakukan segalanya. Iya, karena umurmu itu masih panjang, Prachi. Kau bisa melakukan semua yang dilakukan kakak Manu. Jadi kau juga bisa jadi guruku. Nenek, aku belum ke tempat tukang kebun. Aku memetik bunga langsung dari kebun. Kenapa kau mencariku? Karena aku tidak melihatmu sejak tadi, jadi aku belum memelukmu. Ini lakukan. Hmm, Manu, aku tidak bisa. 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 Aku tidak bisa.
Praci kami sangat baik sekali. Dia menceritakan semuanya kepada neneknya. Kenapa harus kuceritakan pada nenek? Dengan, Tidak mau. kemari, Tidak, Praci. aku tidak mau. Hei, Aku tidak Praci. mau. Praci, Tidak, ayo kemari. tidak mau. Ayo, Praci. Duduklah, ayo, Praci. Tapi nenek tidak menyebutku Nona. Silakan, Nona, duduklah. Dari mana saja kau? Kau memang sulit dimengerti. Aku ada di sini. Tidak, aku tidak melihatmu sejak pagi. Dari mana kau? Kenapa aku harus memberitahumu? Tekan keras-keras agar dia tidak keluar. Saatnya untuk ritual terakhir. Kita harus pergi. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Kau akan bawa praci kami seperti ini? Setiap dia keluar kamar, dia pasti selalu memakai pita. Dan sekarang adalah perjalanan panjangnya. Tenang, Kak. Tenanglah. Semuanya. Bersiaplah untuk memberi peringatan terakhir. Lukisan ini lebih bagus dari lukisanmu kan? Benar, lukisanmu lebih bagus dari punyaku, Praci. Tapi kakak Manu tidak ada di dalamnya. Ratu Lasmi. Di mana Ratu? Ratu ada di dalam kamarnya. Suruh dia ke sini untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Praci. Ratu melarangku untuk masuk ke kamarnya. Ratu juga tidak mau membuka pintu kamarnya. Aku akan ke sana untuk memanggilnya.
Hah, keterlaluan. Kenapa bendera kehormatan kita diturunkan? Ini yang dinamakan sopan santun. Dia sangat beruntung. Dia seperti punya 9 nyawa. Dia selalu selamat. Marshal, aku merasa ini tidak bagus untukmu. Kau harus sembunyi selama beberapa hari ini. Singa yang terluka selalu sangat berbahaya. Manu. Manu sayang. Manu. Kakak Manu, aku akan bersamamu bahkan di kehidupan berikutnya. Langit biru, laut hijau, katakan ikanku berapa banyak air yang di dalamnya. Praji! 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 Aku akan terbang dan kau tidak bisa menangkapku. Ayo, Sadarlah, Kakak Manu. Pracimu akan Ayo, pergi. cepat. Berikan penghormatan terakhir untuknya, sayang. Sadarlah. Manu sayang. Manu. Lihat Kakak Manu. Menantuku. Lihat mereka mengawasi kita. Menantuku. Seolah mereka tidak akan melihat kita Katakanlah lagi. sesuatu. Langit biru, laut hijau, katakan Lihat, pada ikanku berapa semua orang banyak datang air untuk di dalamnya. menjemputmu. Kakak Manu, Manu, ayo Kakak Manu. Manu. Yang mulia Ratu. Yang mulia. Yang mulia, aku tahu apa yang kau rasakan ini. Aku juga turut bersedih sepertimu. Yang mulia, aku tahu dia itu adalah sahabatmu. Dan kau sangat menyayangi dia. Dia adikmu. Ini membuat kehampaan di dalam dirimu karena kehilangannya tidak dapat terisi kembali. Rao, aku merasa kau harus menemani jenazahnya. Yang mulia, jenazah Praci akan dibawa pergi. Dan semua orang sudah menunggumu. Berhenti! Jangan bawa jenazahnya! Aku bilang berhenti! Manu! 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 Ayolah! Lihat! Pracimu akan pergi! Ayo bangunlah! Beri dia penghormatan terakhirmu! Sayang, ayolah! Praci akan pergi! Ayo! Hai Praci, kemana kau akan membawa boneka ini? Aku ingin membawanya ke upacara. Dan kau tahu Kakak Manu, aku menamakan dia apa? Bonekanya Praci. Astaga! Kalau dia tetap diam seperti ini, akan menjadi sebuah bencana. Menantu, katakan sesuatu. Jangan diam saja. Langit biru, laut hijau, katakan
katakan padaku ikanku berapa banyak air yang ada di dalamnya. Aku akan terbang seperti burung. Tidak akan ada yang bisa menangkapku. Ayah, lihat, aku sudah membuat kalung bunga. Ayah, ayah tidak mau menyuapiku. Jangan hari ini. Kalau begitu aku tidak mau makan. Apa kau semarah itu? Kau pergi tanpa menemui aku dulu. Aku tidak marah. Itu artinya Dewa Krishna berkata, jiwa tidak bisa dihancurkan oleh siapapun dan tidak bisa terbakar oleh api. Dan dia juga tidak bisa dibasahi oleh air. Dan juga tidak bisa dikeringkan oleh angin. Jadi berduka untuknya tidaklah berguna. Aku tahu kau sangat menyayanginya. Aku tahu itu. Tapi Abu Praci, Abu adikmu sudah menunggumu. Kaulah yang paling berhak untuk mengumpulkannya. Kau berhutang padanya. Kau harus pergi, Laksmi Bai. Tidak baik bersedih seperti ini terus. Yang mulia, apa Manu mengatakan sesuatu? Dia butuh waktu untuk melalui kejutannya itu, Ayah. Kita harus sabar menunggunya. Berhenti. Aku akan mengumpulkan sisa abunya.
Cepat kau buatlah lukisan Praci dan juga lukisan Yang Mulia Ratu. Kita semua harus pergi ke upacara itu, kan? Kita bisa membuatnya besok. Tapi aku mau sekarang. Ini abu yang tersisa dari orang yang paling dekat dengan Tuhan. Aku tidak akan memberikan abu ini kepada siapapun. Aku tidak akan menenggelamkan abu Praci sampai Praci bisa mendapatkan keadilan. Itulah yang akan dia terima. Aku akan terbang seperti burung. Tidak ada yang bisa menangkapku. Sudah, cukup Arserau, cukup. Inilah batasnya. Tidak ada toleransi lagi sekarang ini. Arserau, Yang Mulia, cari ke setiap lubang dan setiap celah. Aku ingin pembunuh kejam itu tertangkap. Aku akan memberikan hukuman terberat dari semua hukuman yang pernah kuberikan kepada para penjahat manapun. Ini rajanya. Rajanya duduk di tahta dan memberi perintah. Bukan dia sendiri yang harus menangkap orang jahat. Sepertinya baru beberapa saat yang lalu dia berbicara kepada aku. Dan secepat itu dia meninggalkanku. Aku akan terbang seperti burung. Tidak ada yang dapat menangkapku. Manu sayang, kau pergi mengumpulkan abu Praci, kan? Sini, berikan padaku. Aku akan... Jangan sentuh itu. Kalian lihat abunya, kan? Ini adalah abu orang yang sangat dekat dengan Tuhannya. Praci sangat dekat denganku, seperti halnya dia juga dekat dengan Tuhan. Tidak akan kuberikan pada siapapun. Aku tidak akan menenggelamkan abu ini sampai aku bisa memberikan Praci keadilan. Dan aku pasti akan memberikannya. Dia akan menerima apa yang harusnya dia dapatkan. Jiwa Praci baru bisa beristirahat dengan tenang sampai pembunuh kejam itu bisa tertangkap.
dan menerima hukumannya. Manu sayang. Manu. 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 Manu sayang, dengar. Kalau kau terus bersedih seperti ini, maka jiwa Prachi tidak akan tenang selamanya. Aku, Bajirau, dan kita semua sudah berhasil untuk mengendalikan emosi. Walau dengan berat hati, nak. Lihat, tidak ada lagi air mata di mata kami, kan? Tidak ada lagi air mata di mata kami. Kau juga harus menangis. Menangislah sayang, menangislah. Buang semua kesedihanmu melalui tangisanmu, nak. Menangislah, keluarkan semuanya. Ada apa denganmu, sayang? Kau ingin membunuh kami semua. Ya Tuhan. Pertama Prachi, dan sekarang kau. Aku tidak akan bisa kalau aku harus kehilangan Manu juga. Aku tidak bisa. Tunjukkan aku jalanmu, Tuhan. Tunjukkan jalanmu. Tentu. Mungkin kau bisa menangis setelah bertemu dia. Yang mulia, kalau kau izinkan aku... Ambillah keputusan apapun yang menurutmu layak. Dengan restu yang maha kuasa, Manu pasti akan dapat mengeluarkan kesedihannya saat bertemu dengan dia. Ayah, Bajirau, Prachi kita. Prachi kita dirampas dari kita. Dan aku tidak bisa melakukan apapun. Ini semua adalah kesalahanku. Itu tidak akan terjadi kalau aku mengajaknya pulang. Dalam hal ini kau tidak bersalah. Dia yang memberikan. Dia juga yang mengambil. Bagaimana mungkin kita bisa mengubah takdirnya? Tidak. Ini bukan cabiliku. Aku bisa melihatmu berteriak di dalam. Tapi tidak ada yang bisa mendengarmu. Jangan memendam kesedihanmu, sayang. Jangan. Ini yang mengganggu kami semua. Dia telah menyimpan rapat-rapat kesedihannya. Dia bahkan tidak meneteskan satu air mata pun. Entah apa yang terjadi. Dan lihat, dia juga tidak mengizinkan kita menenggelamkan Abu Prachi. Dengar, Cabili. Sampai Abu Prachi ditenggelamkan, jiwanya tidak akan... maaf kakek. Kematian Prachi sudah membakar api di dalam hatiku. Dia akan terus menyala sampai pembunuhnya mendapatkan hukuman. Jadi bagaimana bisa aku berikan pada orang lain? Sayang, ini adalah adat dan tradisi kita. Tidak, Kakak Ipar. Dia benar. Lihat kondisinya. Saat air mata mengering, orang punya tujuan.
yang harus dicapai. Jangan membuat dia menyerah. Abu Prachi akan tetap bersama Cabili. Aku yakin Cabili akan meraih tujuannya. Sekarang kita harus pergi. Sayang, kakek selalu yakin padamu. Dan kakek saat ini juga yakin kau akan mendapatkan tujuanmu. Kakek, aku tidak bisa mengambil semua barang kenangan ini. Kalian juga membutuhkannya. Aku sudah punya ini. Kau simpan yang ini. Ya Tuhan, kau menyebutku penjahat. Kau kakekku. Tatia. Bagaimana Ratu? Apakah dia? Belum, Yang Mulia. Mungkin badai yang ada di dalam dirinya itu telah mengeringkan air matanya, Yang Mulia. Yang Mulia Ratu, aku mengerti kesedihanmu ini. Percayalah padaku, penjahat sekejam itu pasti akan mendapatkan hukuman dariku, hukuman yang terberat. Yang Mulia, aku percaya padamu dan pada keadilanmu. Tapi kau tidak akan bisa melakukan apapun. Walaupun aku percaya pada keadilanmu dan pada kemampuanmu, tapi itu tidak akan berhasil kalau hanya mengikuti hukum istana saja. Maafkan aku, Yang Mulia Ratu. Aku tidak mengerti apa maksud kata-katamu itu. Yang Mulia, aku akan memerintahkan Perdana Menteri. Atau kau akan mengirim surat ke Fort William untuk mengatakan kemarahanmu dan yang terjadi di sini. Atau kau memanggil seseorang dan mencoba untuk menyelidikinya. Hanya itu. Tapi itu akan membuang-buang waktu saja. Kalau kau benar-benar ingin memberi keadilan kepada Prachi, kau harus meninggalkan cara-cara tradisional dan mengadopsi cara pandang yang baru. Maafkan aku, Yang Mulia. Aku mengatakan semua ini karena kemarahan yang kurasakan. Ratuku, percayalah padaku. Kau sudah memberikan pendapatmu itu. Dalam 2 hari ini, aku pasti bisa menemukan penjahat kejam itu. Aku pasti bisa menangkapnya. Yang Mulia, sesuai perintahmu, Slimen datang untuk menemuimu, Yang Mulia. Suruh dia masuk. Yang Mulia, para direktur dan Fort William menyampaikan duka cita atas
kejadian yang menyedihkan itu. Cukup! Cukup, Tuan Sliman. Simpati dan juga empati darimu itu, dan juga dari Fort William, tidak akan mengurangi kekejaman pembunuh itu. Aku telah percaya padamu untuk keamanan kami. Tapi apa kenyataannya, Tuan Sliman? Dan inilah hasil yang aku dapatkan. Sekarang aku yakin kau hanya merampokku saja dengan memberikan uang kepada pihak asing. Dengan alasan keamanan, kau biarkan ini terjadi. Kau hanya menipuku saja dengan alasan keamanan, Tuan Sliman. Yang Mulia, menurut perjanjian, kami sudah melakukan tugas kami dengan baik. Kami melindungi Anda dari ancaman eksternal. Keamanan internal itu bukanlah tanggung jawab kami. Ternyata ada orang Ada dari orang istana yang terlibat. terlibat pemboman. Ini mengerikan Ada sekali. pengkhianat di antara Aku sudah istana. tidak mengerti. Ini musuh dalam Sepertinya ada orang-orang istana. Seperti Tidak apa bisa kejadian? dibiarkan. Kau telah mengatakan apa yang kau inginkan sebagai pembelaan. Sekarang kau boleh pergi. Baik, Yang Mulia. Sidang ditutup untuk hari ini. Maafkan aku, Yang Mulia. Sliman sudah meragukan keamanan internal, dan dia sama sekali tidak merasa melakukan kesalahan. Izinkan aku pergi, Yang Mulia. Tidak, Ragunat. Ada banyak hal yang bisa kita ambil dari kata-kata Sliman. Bahkan harus kuakui, ada kekurangan dalam keamanan internal kita. Yang Mulia, sepertinya itu tidak mungkin. Saat patung Dewi Durga dikeluarkan dari istana, keamanan kita benar-benar siap. Saat aku dan Ratu menarik kereta itu, kemungkinan orang datang ke sana kemudian meletakkan mesiu di dalam kereta itu sama sekali tidak mungkin. Aku yakin rencana ini dilakukan di dalam istana sebelum patung itu dikeluarkan. Perhatian, perhatian! Ada pengumuman penting untuk rakyat Jansi. Siapapun yang bisa memberikan informasi kepada raja tentang orang yang memasang mesiu di kereta akan mendapatkan hadiah sebesar 5.000 koin emas. Identitas si pemberi informasi akan dirahasiakan. Perhatian, perhatian, perhatian! Yang Mulia, menurut pengawas, ada 3 orang yang hari itu tidak hadir saat upacara. Mereka sedang cuti. Nama mereka adalah Girdari, Lalan, dan Muna. Kita harus segera mencari tahu siapakah prajurit yang sudah menjadi penjahatnya. Tapi aku yakin pengumuman tentang pemberian hadiah itu pasti akan ada hasilnya. Yang Mulia, kenapa Anda yakin rencana ini akan berhasil? Kenapa tidak, Narsingrao? 5.000 koin emas pasti akan mengganggunya. Agar rencana kita berhasil, kita harus mengawasinya dengan ketat. Setiap aktivitas yang mencurigakan. Baik, Yang Mulia.
Jadi, Gangadarau membuat perangkap. Dan bagaimana kalau Lala memberitahu semuanya dikarenakan Sila oleh hadiah itu? Tuan Marshal, sembunyikan saja dirimu. Karena aku yakin kau tidak bisa berada di Jansi ini. Ayo teman, tugas kita hari ini sudah selesai. Iya, Mengambil dan menyimpan senjata setiap hari membuatku merasa bosan. kau benar sekali. Aku pikir kalau aku tahu siapa orang itu, maka 5.000 koin itu akan menjadi milikku. Itu memang benar. Tapi dia itu pengkhianat. Dia bersedia membunuh raja dan ratunya sendiri. Kalau aku menemukannya, aku akan memotongnya. Pengkhianat. Kenapa kau diam saja? Tidak, aku tidak diam. Aku mendengarkan kalian. Hanya sedikit orang yang tahu cara membuat bubuk mesiu itu. Lalan juga tahu tentang itu. Iya, benar. Lalan, hari itu kau sedang cuti, bukan? Tidak, aku tidak cuti. Aku melihatmu pada hari itu. Aku menonton upacaranya. Kalian kan tahu aku adalah pemuja Dewi Durga. Itu sebabnya aku... Iya, Baiklah kawan, baiklah. Kalau kau ingin memberi keadilan untuk Prachi, kau harus meninggalkan cara-cara tradisional dan mengadopsi cara-cara yang baru.